Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, kali ini kita bahas mengenai Erick Thohir ya. Nih teman-teman, Erick Thohir mengupload dirinya tengah bertemu dengan Sintayong dan pelatih yang lain ya. Ini di sini oleh Erick Thohir diceritakan bahwa eh, tengah persiapan untuk menggodok jelang Piala Dunia ya. Jadi kualifikasi Piala Dunia fase 3. Ini saya yakin yang dibicarakan oleh Erick Thohir ini gimana supaya kita bisa masuk Piala Dunia satu langkah lagi. Jangan disia-siakan. Ya, ini sesuai dengan netizen semuanya ya, bahwa ini adalah tanda-tanda Indonesia ingin benar-benar main di Piala Dunia. Teman-teman bisa lihat komentar netizen ini semuanya sama. Ya. Gaspol Pak Erick dan coach, ini waktunya main di Piala Dunia, tapi tambah 4 pemain. Harus cari pemain lagi. Ada netizen yang menyarankan ada 4 pemain ya. Oleh Remeni sebagai striker, Ciro Ridwell sebagai MF, Kevin Stick sebagai RB, dan Martin Paes sebagai goalkeeper atau penjaga gawang ya. Banyak yang menyarankan 4 pemain lagi untuk memperkuat timnas Indonesia. Betul ya teman-teman, untuk di kelas dunia Erick Thohir dan Sintayong harus mencari pemain-pemain untuk mengisi kedalaman ya, supaya Indonesia itu padat, di pertahanannya kuat, tengahnya kuat, strikernya tajam. Saya rasa Indonesia sulit dikalahkan nanti teman-teman ya, kalau mendapatkan pemain-pemain yang berbobot ya, dan bisa memenuhi strategi Sintayong, saya yakin bisa bicara banyak di Piala Dunia. Ya, saya yakin bisa masuk. Karena emang semua dari tangan pelatih, teman-teman. Bola itu ukuran timnas itu atau apapun lah ya, namanya bola. Itu yang tahu ngukurnya itu pelatih. Kalau pelatihnya hebat ya, saya yakin akan hebat mencari materinya ya. Karena semua itu ada di tes, ya, ada di rasa pelatih. Kita lihat aja ya sekarang teman-teman. Ketumnya PSSI itu Erick Thohir. Dia itu tahu caranya membuat tim. Tahu teman-teman. Dia punya kemampuan itu. Itu loh. Jadi nggak semua pelatih bisa membuat tim kuat, nggak semua. Jadi pelatih itu mempunyai rasa sendiri-sendiri atau mempunyai tingkatan-tingkatan eh, seleranya sendiri-sendiri atau strateginya sendiri-sendiri untuk menjadi pemenang. Ya, kalau Sintayong itu udah jelas ya teman-teman. Dia bisa mengalahkan Jerman loh waktu itu di Piala Dunia. Itu kan berarti dia memiliki rasa atau strategi atau ukuran-ukuran yang bisa dimanfaatkan atau dipraktekkan di lapangan. Makanya ada pelatih yang berhenti di tempat tertentu ya karena mungkin sumber dayanya nggak mendukung, keuangan nggak mendukung, materi pemainnya juga kurang mendukung. Akhirnya dia di level tertentu. Ada pelatih yang memiliki hitung-hitungan kuat, ya timnya akan menjadi kuat.
karena didukung oleh infrastruktur yang kuat. Nah, timnas Indonesia kali ini ada di level infrastruktur yang kuat. Ketumnya kan orang kuat nih teman-teman, Erick Thohir. Dia bisa apa saja yang dilakukan bisa memenuhi karena memang didukung oleh keuangan yang kuat, link yang kuat, komunikasi dengan pihak-pihak yang lain, pihak-pihak luar kuat sekali. Sehingga kebutuhan-kebutuhan timnas Indonesia untuk menuju timnas yang kuat itu insya Allah bisa dipenuhi oleh ketum PSSI. Karena komunikasinya luar biasa teman-teman. Mana ada ketum PSSI Indonesia selama ini yang sama Presiden FIFA ya telepon-teleponan biasa-biasa saja. Selama ini kan PSSI selain Erick Thohir itu kan menghubungi FIFA kayaknya kok sakral gitu ya. Sekarang FIFA di depan Erick Thohir biasa-biasa saja teman. AFC, FIFA, terus federasi-federasi dunia itu biasa-biasa saja Erick Thohir. Bahkan manggil Erick Thohir bos. Pemain-pemain legend di dunia manggil Erick Thohir bos teman-teman. Ya itu berarti infrastruktur Indonesia memungkinkan untuk naik kelas. Tinggal hari ini pembuktiannya di lapangan nih. Apa? Nah, nggak ada cara lain. Cari pemain-pemain yang berkualitas. Seperti musim transfer aja di Eropa, ya, di Amerika. Kan musim transfer rame tuh. Kayak pemainnya Mbappe, mau main kemana, ditransfer berapa triliun. Udah triliunan, 3 triliun atau berapa itu harganya. Ke Real Madrid atau kemana gitu. Itu kan masalah kekuatan uang. Kekuatan komunikasi, lobby. Nah, disitulah sama dengan timnas. Timnas kali ini akan menjadi apa? Ya, cari pemain-pemain yang kuat, pemain Indonesia ya, berdarah Indonesia, yang kira-kira bisa memenuhi titik lemah timnas Indonesia 3 bulan ke depan untuk lolos ke Piala Dunia. Sekarang waktunya, makanya Erick Thohir langsung ketemu dengan Sintayong, membahas masalah fase 3 supaya bisa lolos dan langsung bisa main di Piala Dunia. Ini sejarah lagi teman-teman. Kalau ini tercapai, sejarah benar-benar sejarah tercatat ini sepanjang masa. Indonesia pertama kali main waktu di bawah Hindia Belanda di waktu 1938. Ya, di bawah Hindia Belanda. Dan sekarang kita tarik lagi pemain-pemain keturunan dari Belanda, ternyata bisa hampir jebol ke Piala Dunia lagi. Memang gitu kelasnya. Ya. Kalau nggak di-upgrade ya nggak naik-naik. Harus di-upgrade secara nyata. Kalau cuma bercakap-cakap ya nggak ada di lapangan. Yang penting di lapangan prakteknya. Ternyata nggak semudah itu. Harus cari pemain ternyata. Pemain yang berkualitas. Dan itu butuh biaya. Nah yang cari biaya yang pintar siapa? Erick Thohir. Karena dia memiliki kemampuan itu. Perusahaan-perusahaan besar di bawah dia. Sehingga CSR gampang aja mengalir. Nah, dengan kekuatan dana yang kuat, pemain-pemain grade A ya mau. Pemain profesional itu kan yang penting duit, teman-teman. Duit dan dapat banyak, dia bisa main di Piala Dunia, dia punya darah Indonesia, masa depannya jelas ya pasti mau. Ya semudah itu sebenarnya orang berpikirnya. Profesional ya ujung-ujungnya penghasilan. Ya, selain dia darah Indonesia, jadi dia ya Indonesia dinasionalisasi atau dinaturalisasi. Akhirnya Indonesia jadi kuat, grade Indonesia naik. Nanti standar timnas Indonesia juga naik. Gitu loh teman-teman ya. Keren ya. Kita tunggu saja teman-teman ya. Nanti siapa saja yang akan dinaturalisasi sehingga Indonesia memiliki kedalaman atau kekuatan yang mengerikan ya di dunia. Sampai jumpa.